Hai YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu mengenai Microsoft Word. Microsoft Word ini biasanya kita mulai startnya dengan pada sudut kiri, start, kita ketikkan aja Word, dia akan muncul Microsoft Word, kita open aja. Microsoft Office biasanya tampilan awalnya berbeda tiap versi ya. Pada versi ini saya memakai Microsoft Word versi 2016. Oke, pertama kali kita di sini bisa langsung blank dokumen dan kita bisa langsung memulai mengetik apa saja yang ingin kita ketik. Biasanya bentuknya dokumen, surat atau apapun yang bisa kita buat di sini ya. Jadi umumnya kita ketika bikin blank dokumen, kita langsung saja mengetikkan di sini. Misalnya testing apa yang mau diketik misalnya. Nah, di sini umumnya kita bisa langsung memakai Word ini untuk tujuan yang berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dahulu apa-apa saja yang ada di dalam Microsoft Word ini secara cepat saja ya. Di bagian atas, kiri atas ini ada namanya file, ada home, insert, ada design, layout, reference, mailing, review, view, dan help. Umumnya yang kita pakai adalah di bagian home ini, kebanyakan untuk formatting. Contohnya, ketika kita mengetik ini cukup agak panjang lah misalnya ya. Misalnya, nah di sini kita ketika mau formatting ini, umumnya kita akan memakai yang namanya indentation ini. Apa namanya nih? Kita blok dulu di sini, kita blok. Di sini ada rata kiri, align left atau Ctrl L. Ini bisa umumnya align left ya, di rata kiri ya. Nah, ini tengah Ctrl E. Dan ini kanan, rata kanan, Ctrl R. Dan ini justify. Artinya tuh rata kiri kanan. Nah, di sini perhatikan ini ada tandanya ya. Batas kiri, batas kanan, dan justify ini dia akan meratakan semuanya. Perhatikan di sini ya. Ketika kita justify, dia akan meratakan ke semua kiri dan kanan ini, dia akan rata. Jadi di sini akan kelihatan rapi. Akan kelihatan rapi gitu loh. Umumnya dipakai yang justify ini. Kita bisa pakai shortcutnya yaitu Ctrl J. Jadi di sini kita bisa langsung aja Ctrl E, Ctrl L, Ctrl R, Ctrl J. Itu lebih cepat ya daripada kita mengetikkan di sini. Dan di sini juga bisa klik kanan ini ada paragraf. Ini ada center paragrafnya. Kita bisa right atau kita bisa yang namanya distributed. Nih, distributed artinya dia akan distribusikan ke semua kiri dan kanan. Jadi kelihatannya itu semua full, semacam justify, tetapi semuanya akan full ke kiri dan ke kanan. Ini perhatikan. Nih, distributed. Ini jarang sekali dipakai ya. Biasanya yang dipakai adalah justify ini.
Setelah ini biasanya yang akan dipakai oleh orang adalah namanya formatting bold, bisa ditebal, bisa di miring, italic, dan bisa di underline, garis bawah. Itu juga bisa pakai shortcut. Di sini dia ada tulisannya Ctrl B, Ctrl I, dan Ctrl U. Jadi ketika kita memblok ini, kalau mau blok semua tuh paling gampang tekan aja Ctrl A. Oke, tekan aja Ctrl A, akan keblok semua. Ctrl B akan ditebalkan, Ctrl I akan dimiring, dan Ctrl U akan garis bawah. Dan garis bawah ini juga dia akan bermacam-macam. Garis bawahnya ini bermacam-macam, bisa dipilih, tapi umumnya ya garis biasa seperti ini. Juga bisa dikasih warnanya mau warna apa. Kalau ingin balikan lagi, bisa tekan langsung aja di shortcutnya. Dan ini bisa kita garis, misalnya ini mau dicoret, di sini ada coret, strike through, dan terkadang kita membuat misalnya H2O, misalnya 2O-nya ini bisa ke bawah ya, dengan ini ada namanya subscript, itu H2O, atau X kuadrat misalnya. Ini ada sebelahnya subscript Ctrl Shift plus. Biasanya ini jarang dipakai, jadi kita pakai aja di sini nih. Ada gambarnya nih. Subscript dan superscript ya. Superscript di sini. Jadi ini umumnya yang ada di sini. Yang sering dipakai dia munculkan di sini. Dan ini bisa kita buat dia punya font. Ini bisa bermacam-macam. Kita bisa pilih langsung font apa aja yang kita mau pakai di sini. Langsung diketikkan di sini juga bisa. Times New Roman dia muncul. Misalnya, atau Arial dia muncul semuanya. Nah, yang di atas ini yang biasanya dipakai oleh kita, dipakai apa aja. Ini cukup banyak ya fontnya ya. Tergantung dari versi Office-nya, Word-nya itu berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda, terkadang dia menambahkan font-font tertentu, atau terkadang kita bisa juga download dari internet font-font gratis dan kita install di Windows dan otomatis akan muncul di sini. Selain font-font ini, umumnya dia adalah Calibri, fontnya tipenya Calibri dan ukurannya 11. Ini kita bisa ubah ke font yang agak besar. Ya, kita bisa ubah ke font yang agak besar. Jadi umumnya 12 sih umumnya ya. Kalau 11 kayaknya agak kecil, cuman default dari Word-nya seperti itu. Kita bisa ubah, atau kita bisa ubah sendiri, kita maunya ke angka 12,5 misalnya. Dia bisa kita ubah. Di sini bisa kita ketik langsung di sini. Atau di sini juga ada namanya font. Klik kanan di sini font. Nah, ini sama nih. Ada Asian font, ada font body-nya, ini ada ini bold, italic, semua di sini. Ini size-nya di sini, ukurannya di sini. Nah, ini ada warnanya, mau warna apa bisa kita pilih. Mau ini garis bawahnya, tipenya, stylenya seperti apa, bisa kita pilih sendiri. Nah, ini ada subscript, superscript, ini ada. Jadi ketika kita buat di sini, dia otomatis akan muncul di sini previewnya. Small cap, all cap, hidden. Nah, umumnya ya yang di sini ya bisa langsung
langsung kita buat. Nah, ini ada spasinya dan lain-lainnya, scalingnya kita bisa ubah di sini. Tapi yang umumnya dipakai ya di sini, yang bagian ini. Ubah font, stylenya tebal atau miring, dan ukurannya. Setelah selesai kita tinggal oke. Kita okekan aja. Nah, itu biasanya yang ada di sini itu udah termasuk shortcut, jadi dia sudah ada ikonnya di sini, kita tinggal klik aja. Begitu juga dengan ini, copy, ada Ctrl C atau Ctrl X, atau di paste. Di sini bisa copy, ini paste adalah Ctrl V. Nah, itu umumnya yang ada di Microsoft Word. Dan di sini umumnya misalnya di sini kita mengetikkan misalnya bejo, mojomu no, misalnya namanya ini ya. Kita akan mengubah ini. Nah, umumnya gini ya. Word ini biasanya kita ketik aja semuanya. Bisa kita ketik aja. Terserah apa mau kamu di sini. Apakah kamu rela untuk menonton video ini sampai habis misalnya. Kita ketik aja semuanya di Word ini. Setelah itu kita baru formatting. Itu lebih bagus ya. Tapi masing-masing terserah sih. Contoh di sini kita Bejo Yono ini kita bisa langsung bikin huruf besar kecil nggak apa-apa di sini, bisa langsung. Kita pilih dulu nih, double klik ya di sini. Double klik. Oke. Kita pilih aja di sini ada AA, change case. Nah, ini ada nih. Huruf besar nih uppercase. Nah, ini toggle case nih, half width, capitalize each word. Nah, uppercase, lowercase, sentence case. Ini ada kelihatan nih, bisa. Sentence case berarti depannya aja besar. Lowercase berarti kecil semua. Uppercase berarti besar semua nih, besar semua. Capitalize each word ini nggak bisa kalau kita cuma satu karakter. Ini kalau kita banyak begini bisa nih, lihat ya. Setelah spasi dia akan menjadi besar ini. Namanya capitalize each word nih. Setiap ini spasi dia akan menjadi huruf besar. Ini toggle case ya, terbalikannya ya. Yang kecil menjadi besar, besar jadi kecil. Di sini ada tulisan nih, toggle case. Tuh. Nih ya, misalnya nah nih tesnya T-nya besar, yang kecil terbalik dia jadinya. Nah, T-nya kecil, ini jadi besar. Itu namanya toggle case. Dibalik lagi gitu loh. Jadi kebalikan, kalau huruf besar jadi kecil, kecil jadi besar gitu loh. Ini jarang dipakai ya, half width sama full width ya. Biasanya jarang dipakai. Biasanya yang dipakai ya besar semua atau sentence case atau lower case. Ini umumnya 3 ini yang sering dipakai. Setelah itu di sini ini ada apa namanya? Bisa besar kecil kan ini, lihat dia punya font. Ya, bisa besar kecilkan di sini. Tapi umumnya kalau udah tahu fontnya berapa langsung aja ketik 12 misalnya. Otomatis kita akan bisa mengetahuinya langsung. Ini kalau pewarnaan di sini bisa langsung kita pilih warnanya, misalnya mau warna ini, mau warna merah misalnya. Itu bisa langsung pilih warna. Atau di sini juga ada namanya background. Backgroundnya mau warna apa gitu loh. Nih misalnya backgroundnya hijau gitu, langsung berubah dia. Nah, kalau ini dia akan kelihatan sebagai semacam apa? Styling, ada shadow-nya ya, ada bayangannya ya. Ini akan kelihatan kalau kita membuat hurufnya menjadi agak besar, misalnya
fontnya kita ubah menjadi 28 misalnya, kita ubah nih fontnya. Kita ubah warnanya misalnya, tuh kelihatan kan, akan lebih besar, dia akan lebih kelihatan nih. Fontnya dia ada semacam shadow-nya, ada bayangannya ya. Ini bisa kita buat di sini langsung. Ini shadow-nya mau seperti apa, dari mana shadow-nya. Nah, ini umumnya dipakai untuk membuat mungkin brosur, pamflet atau lain-lainnya. Kita bisa dipakai di sini. Umumnya pakai di sini. Oke, setelah itu apalagi yang ada di sini ya? Udah semua. Nah, ini ada namanya line spasi. Line spasi di sini biasanya 1,5, 2,5. Spasi jarak antara kalimat baris pertama, baris kedua, baris tiga ini akan berubah. Ya, itu biasanya kalau di skripsi atau mana kita biasa ada penentuan. Spasinya 1,5 atau spasinya 2 misalnya, itu ada ketentuannya. Dan ini biasanya normalnya kalau nggak salah 1,5 ini, 1,15. Oke, setelah itu ini jarang, ini dipakai cuman jarang ya, jarang sekali dikutak-atik styling ini untuk umumnya. Nah, kalau ini bisa kelihatan nih, show height, ini bisa kelihatan ini, nih simbolnya, ini enter, simbol enter. Untuk apa ya? Biasa untuk formatting kita bisa langsung kelihatan ya. Ini ada lambang apa di sini? Oh, di sini ada enter di sini nih. Ada karakter enter di sini. Karakter enter lagi. Untuk kita ketahui aja, biasanya dipakai jarang sih ya, jarang dipakai kalau nggak mempunyai kepentingan dalam hal itu. Artinya umumnya orang nggak memperhatikan hal itu, tapi ketika orang yang memperhatikan detail, dia akan memakai ini show height. Kalau ini sort juga jarang dipakai ya. Biasanya di sini ada ketentuannya, sort ini dipakai untuk kalau ada organize data di tabel. Ini juga jarang dipakai kalau ASEAN layout itu kebanyakan untuk menuliskan huruf karakter, misalnya karakter Mandarin, karakter Korea, Jepang. Nah, di sini biasanya ada layoutnya. Indent ini yang ini ya, bukan indent barang ya. Indentation nih. Ininya berubah dia. Indentationnya naik tuh. Ya, indent apa sih namanya nih? Paragrafnya ya. Indentation. Nah, kalau di sini juga biasanya kita mengetik, contohnya di sini ketik aja misalnya 1 titik spasi apa yang kamu mau, 2, kita enter aja misalnya langsung, misalnya nama kamu siapa, misalnya umur berapa misalnya. Nah, ini otomatis bisa langsung nih, perhatikan nih, di abu-abu berarti ini adalah otomatis dibuat oleh Word. Bukan saya ketik sendiri ya, seperti ini, duanya diketik sendiri, enggak. Itu otomatis dari Word. Artinya ini akan berguna sekali. Kalau kita menemukan angka 1, 2, 3, 4 dan kita klik di sini dia tidak abu-abu seperti ini, artinya seperti ini aja, di bloknya kita hanya biasa aja seperti ini, nggak ngapa-ngapain dia. Itu tidak disarankan ya, kalau dari saya tidak disarankan. Artinya kita akan kesulitan sendiri. Artinya 1, 2, 3, 4 ini kita harus lihat manual. Kalau ini nggak usah, dia otomatis.
urut sendiri 1 2 3 4 5 6 7 dia urut sendiri. Misalnya di sini dia ada namanya nih. Nih, numbering. Ini ada bullet library. Ini ada numberingnya. Bentuk-bentuknya. Ya, umumnya seperti ini dia. Left. Ini juga bisa seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kita juga bisa namanya di sini continue numbering. Nah, jadi 2 dia. Perhatikan yang tadi kita Ctrl Z. Nah, di sini kan 1 nih. Ini enggak. Oh, kita maunya ini lanjutan yang sebelumnya nih. Di atasnya langsung aja nih. Continue numbering. Tiba-tiba di nomor 4 ini kita mau reset dari 1 nih. Klik kanan di sini. Restart at 1. Nah, dia akan otomatis. Dan ini bisa dipakai. Contohnya ini mau jadi indentation-nya naik jadi 2 nih misalnya di sini. Kita tinggal bisa kita buatkan di sini, ini nggak ada. Kita langsung aja di sebelahnya nih. Nih, current list-nya nih. Nah, caranya gimana? Di sini aja mau naik kita tekan aja tabulasi, tap sekali. Dia akan menjadi 2A. Dari mana 2A itu? Ini 1, format selanjutnya adalah indentation-nya adalah A, di sini ada. A, setelah itu I, baru 1, A, I1, A, I1. Contoh, berarti di sini ketika ini mau di sini, kita tab lagi. Oh, sorry. Kita buat lagi di sini misalnya testing lagi misalnya. Nah, ini misalnya perbaharui misalnya. Kita tekan tab lagi. Oh, sorry, tabnya bukan di situ ya. Tabnya di ujung sini ya. Di sini ya. Tab. Nah, jadi I. Nah, ini bagaimana kita ngubahnya ya di bagian ini nih bisa. Change level list ini ngubah. Oh, sorry. Define new style list. Bentar ya. Menunya berubah, dia larinya ke oh, sorry. Ini nggak boleh dipilih, berarti dia mesti diubah nih. Ini ada ketentuan fontnya bisa diubah tuh. Kita mau format seperti apa, kita bisa nih. Ini level 1 nih. Level 2, level 3, level 4, level 5. Kita bisa langsung ngerubah levelnya ini. Dan di sini kita langsung bisa berubah nih. Ini. Kita bisa ubah aja langsung. Nggak mau A, mau tipenya seperti apa. Satu di bawahnya adalah I misalnya. Nah, ini berubah langsung ini. Nah, include. Nah, nih. Nah, kita tinggal bisa ngubah langsung di sininya semua. Tuh. Ini umumnya ya bisa di custom ya. Dibuat secara custom di sininya. Buat apa level 3 kita ubah juga mau seperti apa itu bisa. Kalau yang dalam sini itu sudah bawaan di sini, bawaan dari Word-nya. Kita bisa ubah sendiri sesuai dengan kemauan kita. Lalu kita define, kita pakai, kita bisa langsung pakai listnya tadi. Misalnya kalau di sini, nah define listnya, stylenya kita bisa ubah namanya style apa sesuai nama dengan kita maunya. Misalnya style ini misalnya level kedua, misalnya maunya hurufnya misalnya huruf, nah inilah misalnya. Oke, misalnya ketiga kita balik lagi ke ini misalnya. Ini ada only in this. Kita bisa bikin. Nah, di sini ada
Dia akan kita buatnya seperti ini misalnya. Tuh, dia akan otomatis perbarui sesuai dengan yang kita buat tadi. Kita buat seperti apa, misalnya ya seperti biasa, kita blok aja, kita buat langsung otomatis akan berubah. Dan ketika kita klik dia akan abu-abu nih. Akan abu-abu. Artinya nih yang dibuat oleh Word, bukan kita ketik sendiri. Dan kita akan merubah format ini akan sangat gampang sekali. Itu, nah setelah itu juga ada namanya bullet and numbering nih. Bisa ketik, kita mau ubah seperti apa. Ini juga bisa diubah menjadi bentuk apa gitu loh, bentuk kotak atau gambar, simbol atau apa, kita bisa ubah di situ. Dan kita juga sama seperti tadi, ini bisa ubah apa saja. Maksudnya simbolnya itu bisa kita ubah, pilih dari simbol mana saja, kita mau simbol apa, atau kita insert gambar sendiri, offline apa, bisa kita form file atau image Bing atau OneDrive, kita bisa insert gambar kita sendiri yang kita mau. Lalu kita tekan OK misalnya. Nah, ini otomatis akan bisa dipakai biasanya untuk bikin brosur atau apa, dibuat di sini. Oke, setelah itu ini juga ada shading ya. Shading ini biasanya jarang dipakai ya, shading untuk ubah latar belakangnya itu jarang dipakai. Ini juga ada bikin tabel ya, bisa draw table, tabelnya mau berapa. Kita mau bikin apa saja di sini bisa ya. Table, kita bisa bikin table. Kalau di sini mungkin untuk yang table ini, home ini sebenarnya dikombinasi ya. Maksudnya kombinasi itu gini nih. Beberapa yang di sini dia ada namanya ini ada insert table tuh. Nah, di sini juga ada draw table, horizontal line, border and shading. Nah, ini juga bisa buat tabel. Bisa buat tabel di sini. Semacam Excel-nya gitulah ya. Bikin tabel gitu loh di sini. Bikin tabel, bikin apa di sini semuanya. Tapi itu ada sebenarnya di bagian tabulasi insert ini yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Nah, jadi ada lagi yang sangat berguna di sini ya menurut saya ya. Contohnya misalnya testing apa ya enaknya, misalnya contohnya ini kita ubah fontnya Algerian, font ke 13, bikin 13,7 misalnya. Oh, nggak mau dia 13 misalnya. Terus kita ubah latar belakang warnanya menjadi biru. Misalnya dia italik misalnya. Nah, kita contoh kita mau di paste sama dengan style yang saya mau misalnya. Nah, saya mau seperti ini nih. Ini tadi kan saya udah buat ya di sini, saya blok, habis itu saya ubah fontnya, ubah ukurannya, ubah warnanya, ubah italik, semua udah buat. Nah, ketika saya mengetik di bagian bawah, misalnya udah halaman keberapa gitu, saya ingin format yang sama dengan ini. Tapi saya nggak mau ngulang langkah-langkah seperti tadi.
Saya nggak mau blok, habis itu ubah Algerian, ubah font, warnanya warna biru, italic, saya nggak mau. Caranya seperti apa biar ini sama dengan ini? Caranya gampang, kita ke bagian misalnya di sini atau kita klik aja ya. Di ini kan barisnya ya. Kita klik aja salah satu di barisnya ini. Contoh di sini. Kita pilih format painter. Udah? Blok aja yang kita mau. Nih, saya mau dari sini sampai sini ini ubah nih. Nah, gampang kan? Atau misalnya di sini nih saya blok ini nih, saya maunya ini nih. Saya format painter, saya mau hanya ini aja nih, style ini aja. Nah, dia berubah ini sama nih, Algerian 13. Jadi saya nggak usah ngulang-ngulang gitu loh. Ini berlaku bukan hanya di tulisan, tetapi juga di sini nih. Saya mau format painter. Nah, otomatis dia. Dan ini misalnya saya mau ubah di sini nih, saya mau seperti itu, format painter. Nah, ini satu, ini dua. Nih, ke blok. Ini masih satu bagian nih, satu, dua. Nah, ini sini format painter. Artinya font ini dia punya formatting ini akan ketimpa di sini ya semuanya ya. Sama dengan yang kita inginkan, kita blok atau apa. Udah paham ya, di sini bisa diblok nih. Itu ada lambang kuas ya. Nah, kita blok aja di sini. Oh, nah ini artinya sama dengan ini. Ini kegunaan format painter. Itu bisa dibaca tuh langkah-langkahnya. Pilih konten, habis itu klik format painter, pilih yang lainnya sesuai untuk diaplikasikan. Oke, paham ya. Jadi yang di sini ini umumnya jarang dipakai ya. Ada sih ada, cuman jarang begitu dipakai. Oke, ini find replace untuk cari, misalnya mau mencari kata kamu, misalnya enter. Nah, ini ada tulisan kamu di sini. Ada cari namanya Bejo, misalnya. Bejo cuma satu nih, Bejo. Ada di sini. Bisa di replace misalnya. Bejo diubah jadi Tuki misalnya. Replace, find, replace, tuh. Bejo jadi Tuki misalnya. Ini bisa select, jarang dipakai. Jadi ini sudah satu baris toolbar ini, bagian home ini sudah saya jelaskan semua ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk pengenalan awal tutorial Microsoft Word. Jangan lupa untuk disimpan, di save di sini nih, ada dokumen, file save. Nah, kita ubah misalnya di PC, kita ubahnya ke mana gitu. Simpan di bagian apa, atau kita browse, pilih di bagian mana, misalnya saya di D ada rekaman, misalnya saya mau bikin folder namanya Word, misalnya di sini pengenalan Word part 1 misalnya, pengenalan Word part 1, langsung aja kita save. Oke, sekian dari saya, terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oke, sekian, terima kasih, bye bye.